Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Ibadatil dengan menghayal
hasafah ini dengan memasukkan hasafah itu kemaluan laki-laki diparji ke dalam parji, mau keluar mau tidak gitu ya. Kalau sudah masuk keluar atau tidak wajib mandi. Jadi overdosis obat kuatnya nggak keluar. Jadi tetap itu wajib mandi. Saya nggak keluar dan tetap wajib mandi. Kenapa? Karena ada 20 hasafah. Atau keluar mandi tapi tidak bersetubuh, tetap wajib mandi. Atau bersetubuh tapi nggak keluar, tetap wajib mandi. Apa yang wajib dalam mandi wajib? Aniyatu itu niat. Seperti mana ayat liya seperti niat sopo al junubu orang yang junub. Niat apa? Al jinabati. Jadi nawaitul ghusla li raf'il jinabati lillahi ta'ala itu. Nawaitul ghusla li raf'il jinabati lillahi ta'ala. Tadi parji ya, ini parji apa saja? Parji manusia atau selain manusia itu wajib mandi. Parji jin, nikah sama jin kan wajib mandi. Parji sapi wajib mandi. Ya, parji kambing wajib mandi. Salah bukan salah saya, salah kami. Orang saya lagi buang air dan tadi kencing mundur. Jadi wajib apa niat ya? Niat. Wal haidu dan perempuan yang niatnya apa? Roh al haidi wan nufasati. Roh al haidi menghilangkan haid. Jadi nawaitul ghusla li raf'il haidi lillahi ta'ala. Jadi ini mah disebutkan ya sebab sebab mandinya itu. Kalau berarti nawaitul ghusla li raf'il haidi. Kalau junub nawaitul ghusla li raf'il jinabati. Terus wa pasaku dan perempuan-perempuan yang nifas apa niatnya? Raf'an nifasi, menghilangkan nifas. Berarti gimana? Nawaitul ghusla li raf'il nifasi. Itu khusus berarti kan. Boleh nggak niat mandi supaya dibolehkan sholat? Awyani atau niat? Nah, kulun satu persatu dari orang yang junub, wanita haid, wanita nifas,
niatnya istibahata sholati, dibolehkan sholat. Jadi nawaitul usla listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Itu boleh, boleh. Au nahwiha atau sebangsa sholat, mimma dari ibadah yang fakiru yang butuh umat ila muslim terhadap mandi, terhadap adus. Seperti toab, berarti ya mau toab tapi kita punya hadas besar, berarti niatnya nawaitul ghusla listibahati tawafi. Kita kalau umroh atau haji mau toab di mana orang kenalan kita, nah kata istri kita, nah boleh niatnya apa? Nawaitul ghusla listibahati tawafi fardhu lillahi ta'ala. Kalau di Indonesia mah apa? Ini pasti di sana kan. Terus apa lagi? Nah, ya, yang butuh mandi. Berarti apa? Baca Quran misalnya. Nawaitul ghusla listibahati qiraatil Quran. Kalau puasa mah nggak butuh mandi puasa. Makanya sunnahnya mandi besar itu sebelum fajar, gitu. Tapi boleh di siang hari, boleh ya, mandi junub. Kalau kita mandi junub di siang hari dalam keadaan puasa dan mandinya tidak ngerendam, ya, lalu ada air masuk ke kuping, maka tidak seperti pakai shower ya, ada air masuk ke kuping enggak. Tapi kalau mandi ngerendam, ya ada yang masuk batal. Au ada ifardil ghusli. Atau niatnya ini umum berarti kan, nawaitu ada fardil ghusli lillahi ta'ala. Gak usah pakai fardhu lagi karena sudah ada fardhu. Nawaitu ada fardil ghusli lillahi ta'ala. Atau lagi yang pendek, nawaitu ada al-ghusli fardhu lillahi ta'ala. Itu yang pendek. Jadi niat di dalam mandi ini hukumnya wajib. Boleh khusus ketika orang junub niatnya menghilangkan hadas junub. Nawaitul ghusla li raf'il jinabah. Untuk haid boleh dia niat menghilangkan hadas haid. Nawaitul ghusla li raf'il haidi. Dua. Yang ketiga untuk perempuan nifas, nawaitul ghusla li raf'il nifasi. Atau yang keempat ya. 1, 2, 3. Yang keempat boleh nawaitul ghusla listibahati sholati. Atau apa aja, bukan sholat saja yang butuh mandi. Yang kelima boleh nawaitu ada fardil ghusli. Jadi nggak usah nawaitul ghusla nggak usah ghusla karena ghuslinya udah ada. Jadi nawaitu ada fardil ghusli. Yang keenam, nawaitu ada al-ghusli fardhu lillahi ta'ala. Ada 6 tuh ya, kata cara ya penasir ada 6 tuh niat mandi. Yang enak yang kelima, ke-6 tuh nawaitu ada al-ghusli lillahi ta'ala. Jadi hati kitanya gampang kan, tetap niat mah yang jadi patokan di hati, cuma disunahkan diucapkan. Jadi ketika kita mandi, nawaitu ada al-ghusli lillahi ta'ala, hati kita ngomong kayak tadi gampang ya. Nah, sama enggak niat wudu dengan niat mandi? Kalau niat wudu kan dibarengkan dengan bagian muka yang dicuci.
Kalau mandi sama enggak harus dari muka. Oh, wajib dan wajib kornun niati membarengkannya di awali muslim dengan pertama kali yang dicuci minal badani dari badan. Nah, kalau niat dalam mandi mah dari mana saja. Nah, kalau umpamanya kita punya kolam renang, begitu celup apa kaki kita itu niat. Nah, itu ada apa mesti atau langsung nyemplung. Orang kaya ya punya kolam renang. Nah, oh langsung ini, udah niat kita, nawe itu ada usul, terus keluar di sana langsung pakai anduk. Nah, Praktis. Kalian sholat di sekolah. Itu enaknya di belakang gitu ya. Jadi dari mana saja yang sehingga jikalau udah setengah badan nih baru niat ya, maka yang setengah badan lagi diulangi. Itu satu, wajibnya mandi adalah niat. Yang kedua, wa isolul ma'i, menyampaikan air ila jami'i badanihi, pada seluruh badannya ya si orang, wasa'lihi, dan rambutnya ya si orang, wa basaratihi, dan kulitnya ya si orang, hatta mak, sehingga sesuatu tahta kulpatin, yang ada di bawah kuluf, goiril mahtuni, untuk orang yang belum disunat. Untuk orang yang belum disunat, maka bawah kuluk itu harus sampai air, harus kesampaian air. Wabatini uzunaihi, dan daleman dua kuping sini ya. Wasomahaihi, dan liak kuping, daleman kuping dan liak kuping. Wapi muskotin, dan dalam satu redaksi bahasanya wasomai khihima, wasoma khaihima, wahorkin, yang dan yang bolong bihima, di dalam dua kuping, yang bermaksud ajengan musonif di uzunaihi, di dua kupingnya diserah. Jadi nomor kedua, harus sampainya air ke seluruh badan, rambut, kulit. Untuk orang yang tidak belum disunat sampai bawah kuluf, terus dalaman kuping, ya, dalaman kuping, yang bolong dalam kuping, ya. Nah, kalau anting, nah itu harus kena air. Wabatini suratihi, dan dalaman ini usur budak-budak ya. Wa alyaihi, dan dua pantat, kan pantat ada dua tuh, kiri kanan, nah itu harus kena air. Hawa hatama, dan sehingga sesuatu yang jelas min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan, indah keunihan, ketika duduknya ya si mar'ah, sampai sesuatu yang kelihatan yang jelas ketika si perempuan duduk di qada'il hajat untuk BAB, itu harus kena air. Nah, kalau untuk yang jangkis, si jago kipis gampang ya. Nah, ini untuk yang langsung, bukan langsung susah untuk moyok, gitu. Itu harus kalau berdiri kan, kalau yang gemuk mah banyak lebihannya, termasuk perempuan gemuk ya. Nah itu sesuatu yang ketika duduk kelihatan itu harus dicuci kalau dalam mandi wajib.
Satu, dua. Yang ketiga, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis min ala badani, yang ada di atas badannya ya si orang. Ingkana jikalau ada najasatu tegese najisnya alaihi di atas badan. Jikalau di badannya ada najis, wajib menghilangkan najis dulu. Nah, seperti malam pertama aku banyak darah nih. Nah, ya. Atau kita ada darah, ya, ada apa, itu dihilangkan dulu najis-najis. Wa zahiru aqil musannif, dan zahirnya mengatakan yang musannif hadza pada lapan ini mana? Wa izalatun najasa. Alamat terhadap kaul qoblahu sebelum hazar. Nah, anahu sesungguhnya hazar. Hazar itu apa? Menghilangkan najis ya. Pardun itu hukumnya wajib mutlakon secara mutlak. Jadi hazar menghilangkan najis di atas badan itu hukumnya wajib secara mutlak. Mutlak gimana? Baik najis itu bisa dihilangkan dengan satu kali cucian atau tidak. Seperti umpamanya najis golazo, ya, kan 6 kali cucian. Walaisa, dan bukan itu kaul. Walaisa, dan bukan itu kaul. Kazalika, seperti wajibnya menghilangkan najis. Bal mahalu hazar, tetapinya tempatnya ini wajibnya menghilangkan najis. Iza lam tazun, apabila tidak hilang anajasatu najisnya bil ghuslatil wahidati, dengan satu kali cucian. Jadi tempat, maksudnya wajibnya menghilangkan najis apabila dia tidak bisa hilang dengan satu kali cucian. Artinya apa? Terus aja sampai hilang. Wa ila, dan jikalau hilang dengan satu kali cucian, nah, seperti najis biasa, bukan najis mubalazo, najis mutawasito, ya. Pal asohu, maka kaul yang sahih al iktifa'u itu cukup bigoslati wahidatin, dengan satu kali cucian, lina jasati, karena najis, wal hadasi, dan hadas. Khilafan, berbeda pendapat, li Rafi'i, untuk Imam Rafi'i. Jadi intinya nomor ketiga, menghilangkan najis yang ada di badan. Tadi di atas ajengan musonib dalam redaksinya ada al-ghusl wajib. Jadi ghusl pakai kata wajib. Kenapa? Oh, wawasofat, dan telah mensifati sopo al-musoniku ajengan musonib al-ghuslah, terhadap ghuslah Nabi bil wajibi, disifati dengan kata wajib. Apa alasannya? Nazar, karena melihat ila anak kalamahu, sesungguhnya perkataan
Bibayani malam buddha minggu. Bibayani dalam menjelaskan sesuatu labuda yang tidak boleh tidak minggu dari itu emak. Jadi kenapa pakai kata wajib? Karena di sini menjelaskan, ya wajib. Karena di sini menjelaskan mandi yang harus dilakukan. Ditakutkan kalau hanya bahasanya muslim nggak pakai wajib, ditakutkan mandinya bukan mandi wajib. Wajila, dan jikalau tidak melihat bahwa pembahasan muslim ini menerangkan tentang mandi wajib, fal uslul masnu, maka mandi yang disunahkan kal wajibi itu seperti mandi yang wajib. Fima zakaru, fima dalam sesuatu zakaru yang telah menyebutkan ajaran musonif terhadap mana, yaitu tadi niat, terus sampainya air ke seluruh badan, rambut, kulit, ya, dan menghilangkan najis. Jadi antara mandi wajib dan mandi sunnah itu hal-hal yang wajibnya sama, gitu. Ya. Seperti halnya hal-hal yang wajib dalam sholat atau rukun sholat, itu rukun sholat itu berlaku untuk sholat wajib, untuk sholat sunnah. Seperti juga hal-hal yang wajib dalam puasa wajib itu pun berlaku dalam puasa sunnah. Ini pun begitu, mandi yang wajib itu berlaku aturan-aturannya dengan mandi yang disunnahkan. Gimana dengan mandi yang mubah? Itu mah enggak. Berarti mandi sunnah itu seperti mandi Jumat. Hasil itu mandi sunnah Jumat kalau biasa seperti mandi wajib ke kepala. Kalau mandi Jumat cuma badan doang itu enggak hasil. Sunnah mandi Jumat. Sama seperti halnya binatang untuk kurban dengan binatang untuk akikah, sama aturannya. Umurnya, ya kan, namanya usianya, terus karakteriannya, umur, sehat itu sama. Ya seperti halnya aturan-aturan nikah pertama dengan nikah selanjutnya sama baik. Nah, Cuma niatnya sama juga. Kan niat mana wajib mandi sunat, niatnya doang berarti beda ya. Ya, iya, niatnya beda. Tapi tetap wajib niat. Nih kita nih mandi. Kita nih mandi Jumat. Mandi Jumat tapi gak niat, gak bisa, gak dapat. Nah, mandi aja hari Jumat, tapi gak niat. Nawaitul ghusla, nawaitul ghusla yaumal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala, gak niat begitu, gak dapat. Mandi baik. Karena kemarin udah innamal a'malu binniyat. Jadi semuanya pakai niat. Wama, dan sesuatu siwa zalika selain yang sudah disebutkan, selain niat, selain sampainya air ke seluruh badan, rambut dan kulit, selain menghilangkan najis, sunamun lil ghusli. Sunamun itu hal-hal yang disunahkan lil ghusli untuk mandi. Selain yang tiga tadi hukumnya sunnah. Mana? Mintas niatin, pertama membaca bismillah, paling sedikit bismillah gitu. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Awalahu, di awal ghusli. Terus yang kedua wa ghusli kaffaihi, mencuci dua telapak tangan, salasan 3 kali. Wa marmadatin, yang ketiga kukumur, sunah tuh kukumur, mau mandi besar juga ya. Waskin sakit menghidup air ke hidung.
Wahakadza, dan seperti inilah ila tamamil wudu, sampai sempurnanya wudu. Wa fi nusratin, dan dalam satu redaksi wa wudu'in, dan wudu. Jadi wa manotin wasinsakin wa wudu'in gitu. Wa ghairi zalika, dan selain itu semua, selain baca bismillah, selain madmadon, selain istinsak. Seperti mana ada ibadah ini, seperti ngosok-ngosok badannya ya si orang, sunah tak gosok-gosok ya. Watas lisi, dan 3 kali sunah, 3 kali. Wa ghusli ra'sihi, dan mencuci kepala awal pertama kali. Jadi disunahkan dalam mandi besar itu kepala dulu, ya, kepala dulu. Setelah kepala, sumas sakihi, lalu sebelah badan al-aimani yang kanan, terus sebelah badan kanan, ya kan? Sumal aisari, lalu sebelah badan yang kiri. Oh, gitu. Kita main tengah ya. Ternyata disunahkan sebelah kanan dulu. Kalau pakai gayungnya kanan dulu, lalu kiri sunah. Terus wa yahrumu, dan haram bil hadasi, dengan sebab hadas. Hadas di sini berarti tidak punya wudu gitu ya. Satu asya'a, dengan satu asya'a 5 perkara. Awaluha utawi kang awal saking homsa. Awaluha, nomor 1 dari yang 5, as-sholatu, itu sholat. Haram sholat. Ketika kita gak punya wudu, haram sholat. Bi'anwa'iha, dengan macam-macam warna. Bi'anwa'iha, dengan macam-macam sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat duha ya. Pokoknya berbagai macam sholat haram kalau tidak punya wudu atau tidak tayamum. Liqaulihi, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la yaqbalu Allahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. La yaqbalu, tidak akan menerima sapa Allah sholata ahadikum, pada salat salah seorang dari kamu sekalian, idza ahdasa, apabila hadas, hatta yatawadda, sehingga wudu ya si ahad. Allah tidak akan menerima sholat kamu semua apabila hadas sehingga wudu. Termasuk ngelatan mayit, nggak boleh kalau nggak punya wudu ya. Wa fi makna sholati, dan dalam arti sholat, sajdatu tilawah, sujud tilawah, wasukri, dan sujud syukur. Nggak sah tuh kalau nggak punya wudu. Emang kalau main bola punya wudu nggak? Gol, langsung sujud syukur. Itu mah bukan sujud syukur. Apa? Ekspresi. Ya, ekspresi senang sujud. Kalau sujud syukur tetap disyaratkan punya wudu. Lalu sama takbir, ya. Allahu Akbar, langsung sujud. Baca tasbih 3 kali. Apa? Sujud syukur apa? Tasbihnya? Kalau nggak bisa ya biasa ya, subhanallah wa bihamdihi. Kalau bisa apa? Sajdatul wajhi lillazi khalaqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Itu sujud syukur, itu tasbihnya. Ada kiblat nggak? Iya, pada kiblat, sama seperti sholat ya. Lalu setelah itu duduk di antara 2 sujud, ya.
lalu sujud lagi sajdatul wajib lillazi khalaqa sam'ahu wa basara bihauli wa quwwatihi 3 kali, lalu bangun salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sujud syukur ya, bukan langsung khusyuk. Itu mah action atau ekspresi bahagia. Seperti kita nih berangkat haji umroh di Jeddah ujung-ujung sujud, jangan. Jeddah masih di lapangan itu. Nah di situ ada masjid, masuk masjid sujud syukur gitu. Itu namanya sujud syukur pakai ilmu. Sujud main sujud baik ada ya. Nah, ini. Jadi makanya di sini wafi makna sholat sajdatut tilawah, sujud tilawah mah jelas ya, kita lagi baca Quran sampai pada ayat wasjud waqtarib, nah sunnah sujud. Kalau nggak bisa tasbihnya biasa baik subhanallah yang a'la bihamdi. Syukur sama seperti itu ya. Sujud syukur itu biasa Allah. Dan wasaliha nomor kedua dari yang 5 yang diharamkan untuk orang yang tidak punya wudu atau tayamum atau tawaf haram tawaf bi'awaihi dengan berbagai macam tawaf ya. Tawaf wajib, tawaf sunnah, pokoknya namanya tawaf ya, seperti sholat ya, sholat wajib, sholat sunnah nggak boleh, haram ketika tidak punya wudu. Kenapa tawaf itu harus punya wudu? Di'annahu karena sesungguhnya tawaf bimanzilati sholati sepangkat dengan sholat ya. Biasa tawaf itu harus suci, tertutup aurat, juga niat ya gitu. Jangan sekadar muter. Terus posisi Ka'bah harus sebelah kiri. Karena ini selfie, bos jadi kesana. Nah, si Ka'bahnya bisa nggak satu, makanya harus fokus juga ini. Jadi posisi Ka'bah harus selalu ada di sebelah kiri. Sini gitu. Kalau gini kesana, make off, nggak sah. Makanya sholat seperti tawaf, seperti sholat. Kalau kita lagi sholat nengkol ya dari arah kiblat nggak sah gitu. Itu tawaf pakai ilmu. Kama waroda seperti halnya telah datang fil hadisi dalam hadis. Ada tengahnya tuh wa ayat bahwa qauluhu sabda Nabi Muhammad SAW at-tawafu bil baiti bimanzilatis sholati. Itu hadis. At-tawafu tawaf, apa tawaf? Mengelilingi bil baiti Ka'bah. Jadi tawaf di Baitullah yaitu Ka'bah bimanzilatis sholat, sepangkat dengan sholat. Cuma bedanya ila anallaha terkecuali sesungguhnya Allah qad ahalla sungguh membolehkan Allah bihi di dalam tawaf anu kok ngomong. Cuma bedanya kalau waktu tawaf mah boleh ngomong ya. Doa ketika tawaf biasanya baca itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu baca. Ketika dekat Hajar Aswad apa tuh doanya ada ya? Ketika dekat Hajar Aswad tuh baca apa ya? Sambil isbain. Aku nggak bisa lupa. Tahunya robana lainnya, robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ke satu kali tawaf bacanya robana lagi, 2 kali kan 7 kali ya. Itu kan awalnya dari Hajar Aswad. Nah, ya. Robana atina fid dunya hasanah. Waktu sahih baca robana atina robana.
udah sapu jagat, sejagat disapu semua oleh rumah itu, ya kan? Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Karena di dalam haji haji maupun umroh yang wajib itu semuanya fisik ya, fisik. Tawafnya yang wajib itu tawafnya, bacaannya enggak wajib. Yang wajib itu sahihnya, bacaannya enggak wajib. Yang wajib itu jumrohnya, bacaannya enggak wajib. Yang wajib itu wukufnya, bacaannya enggak wajib gitu. Praktek semua ya. Wasalisuha dan nomor ketiga dari yang 5 yang diharamkan untuk orang yang tidak punya wudu, khutbatul jum'ati, khutbah sholat Jumat. Nggak boleh orang nggak punya wudu khutbah. Kenapa? Li'anaha, karena sesungguhnya khutbah bimakna sholati itu dalam arti sholat. Karena Jumat itu pengganti zuhur 4 rakaat, yang 2 rakaat diganti dengan 2 kali khutbah, yang 2 lagi sholat Jumat. Hanya disyaratkan ketika khutbah, khotib lagi khutbah, nggak boleh ngomong. Ya. Idza kulta li sahibika amsik wal imamu yaktubu faqad lagauta. Apabila kamu ngomong kepada teman kamu gitu, padahal khotib lagi khutbah, maka kamu sudah berbuat sia-sia. Orang yang ketika khotib khutbah berbuat sia-sia, pada Jumat Allah tidak sah Jumatnya. Ini mah khotib sudah khutbah baru pada datang. Gimana ya? Lapor pada datang. Terus anehnya lagi sekarang khotib paling duluan datang. Ya. Padahal sunahnya khotib itu terakhir datangnya. Udah ngumpul semua jam baru khotib datang. Nah, ini mah enggak. Begitu khotib sudah datang, pintu pahala habis. Sama khotib semua. Borong. Lumayan jauh. Ada kesan. Ya. Ini khotib dulu. Tapi gimana? Kata DKM. Udah jangan dipakai lagi, lambat dulu. Nah ini yang nggak ngerti ketua DKM-nya mengurus mesinnya. Karena khotibnya lambat, lalu padahal disunahkan si khotibah datangnya terakhir. Gitu. Ini dicoret diganti yang lain. Gara-gara khotibnya lambat dulu. Yang koon itu siapa? Pengurus mesinnya. Ya udah, kalau udah ngikutin aja akhirnya. Orang lain belum datang, kita udah datang. Ayo habis semua. Itu pahala udah habis. Nanti ada di bawah Jumat. Warobiuha, dan nomor keempat dari hal-hal yang membatalkan, dari hal-hal yang diharamkan ketika tidak punya wudu. Haram apa? Masul mashafi, memegang tulisan Quran. Mashab itu tulisan Quran. Termasuk kulitnya Quran. Kulitnya itu apa? Sampulnya. Bahkan haram juga memegang lembaran putih, ya. Nah, antara jilid dan Qurannya suka ada kan, ya. Itu boleh. Ada tengahnya tuh wayahumu aidon masul warokil bayat baina wa baina jildihi bi awalihi. Wayahumu haram aidon juga masul warokil bayat, memegang lembaran yang putih bainahu antara lembaran tersebut wa baina jildi antara jilid. Jilid itu sampul Quran, di awalnya yang ada di awal Quran itu
isi asal usulnya ya biasanya ya itu haram kalau nggak punya wudu. Apa dalilnya? Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh memegang terhadap Quran. Quran yang mana? Quran yang ini. Bukan Quran Lauhil Mahfuz baru diturunin. Nah, ada kan ya? Saya lihat dalam tafsir Al-Munir surat Waqiah, la yamassuhu illa mutahharun. La yamassuhu ilal apa mutahharun anil ajani wal hadis. Orang-orang yang suci dari junub dan hadas. Dan Quran di situ Quran ini bukan Quran Lauhil Mahfuz. Itu belum diturunin nanti. Ini dasar hukumnya ini nggak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu seperti kondisi darurat, kita lagi bawa motor atau kita lagi jalan, melihat Quran tergeletak di jalan, ya. Kita nggak punya wudu. Kalau dibiarin, udah keinjak mobil, kegeleng mobil, ya, kegeleng motor, mending nggak ada anjing, dikencingin anjing gitu kan. Nah, maka walaupun kita nggak punya wudu, boleh mengambil itu Quran. Karena apa? Dalam keadaan darurat. Kalau di dalam video Itu, nah ini kalau di toko buku biasanya ada terjemahnya ya. ada. Nah, jadi kalau namanya ketika kita nggak punya wudu haram megang Quran. Ini bukan hanya Quran, tulisan Quran seperti namanya kaligrafi ya. Nah, kaligrafi ayat kursi karena haram megang. Ya. Kalau kita punya istri hafal Quran, gimana nih? Boleh nggak kita megang istri kita, merangkul, mencium ya? Boleh itu mah, karena istri kita bukan Quran. Seperti halnya HP. HP itu isinya ada Quran, apalagi HP mah campur ya, campur. Maka kita nggak punya wudu boleh megang HP, boleh. Wa khomisuha, dan nomor kelima dari hal-hal yang diharamkan untuk orang yang tiba wudu, hamluhu, membawa Al-Quran. Ay al-mashafi, tegese membawa Al-Quran. Li'anal hamla, karena sesungguhnya membawa ablagu itu lebih sangat minal masih daripada megang. Ya kalau megang aja nggak boleh, apalagi bawa. Illa ayakuna, terkecuali ada itu mazhab tabi'an, itu yang ikut. Nah, terkecuali si mazhab atau si Quran itu ikutnya berarti bukan hanya Quran doang. Di situ ada buku, ada pulpen, ya, ada sampo, ada belanja kita, ya, belanja kita. Jadi bukan hanya Quran. Kita nggak punya wudu, bawa tasnya, ya, boleh itu mah, boleh. Ya. Ila ayakuna, tapi seperti ini, kayak malah seperti membawa si orang amtiatan pada banda, ya, amtiate banda seperti barang-barang belanjaan, ya, itu amtiah. Pihak yang di dalam amtiah masabun Quran, ada Quran. Gimana kalau kaligrafi tulisan wa mislul mashafi, dan itu seperti Quran bima dalam hukum zakarohu yang sudah disebutkan, mak sesuatu kutiba yang ditulis mak di dalam sakti karena untuk belajar, kalau seperti papan tulis. Nah
haram. Ya. Papan tulis. Kita nggak punya wudu, lalu megang papan tulis yang ada apa tulisan Qurannya, nggak boleh. Gimana kalau anak kecil lagi belajar, dilarang jangan. Payustasna dan dikecualikan asobi bocah cilik, apa bocah cilik? Anak kecil. Al-muhdisu yang hadas, artinya tidak punya wudu. Fa'inahu maka sesungguhnya sobi layumnahu itu jangan dilarang sobi mimasil masabi memegang Quran walalauhi dan memegang papan tulis atau papannya ada tulisan Quran wala min hamlihima juga jangan dilarang membawa mashab dan lauk. Nah, ya, anak kecil ya usia 3 tahun 4 tahun ngaji ya nggak punya wudu jangan dilarang kita megang Quran, tapi harus diarahkan diajar wudu dulu. Dosa itu hal-hal yang diharamkan dengan sebab hadas. Wayahumu dan haram bil jinabati dengan sebab junub. Kalau hadas mah hadas, kalau wudu hadas mah wudu berarti hadas kecil, kalau junub mah hadas besar. Sama niatu asya 8 perkara. Jadi nambah lagi. Kalau dengan sebab tidak punya wudu mah 5 yang diharamkan. Kalau dengan sebab junub mah harus besar 8. Mana? Yaitu sesuatu hurima yang telah diharapkan bil hadasi dengan sebab hadas. Mana? Wa huwa la utawi iku al-khamsatu yang 5 al-mutaqaddimatu yang dahulu tadi. Mana? 1 tidak haram sholat, 2 haram tawaf, 3 haram khutbah, 4 haram megang Quran, 5 membawa Quran. Haram dengan sebab junub. Yang keenamnya puasa di suha, dan yang keenam qiraatul Quran, baca Quran. Kalau nggak punya wudu mah masih boleh baca Quran. Kalau nggak punya wudu mah. Tapi kalau sudah junub, hadas besar, baca Quran pun haram. Walau ba'du ayatin, walaupun sepotong ayat, kita junub haram. Liqaulihi karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqra al-junubu walal hafidu syai'an minal Quran. La yaqra janganlah membaca. Ini lam amar, lam nahiyain. La yaqra janganlah membaca sopo al-junubu orang yang junub, walal haidu dan wanita yang haid, syai'an sesuatu minal Qur'ani dari Al-Qur'an, ilama terkecuali sesuatu ustusnia yang dikecualikan minu dari Al-Qur'an, Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Seperti mana yang dikecualikan? Berarti tidak haram, dikecualikan tasmiyati, seperti baca Bismillahirrahmanirrahim. Indah tidak diuklik ketika memulai makan, wanawihi dan sebangsa makan minum. Kita lagi junub mau makan Bismillah dulu haram tidak? Tidak. Walhamdulillahirabbil alamin dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Hingga tamamil ukli ketika selesai makan. Haram tidak? Tidak. Padahal kita lagi junub. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal ini kan ayat Quran. Kita punya junub, kita lagi junub baca inna lillahi haram tidak? Tidak. Indal musibah ketika musibah, wa indal rukubi dan ketika naik kendaraan motor, mobil, sepeda baca ini subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Haram tidak? Tidak.
bismillah ketika mau makan, mau minum, baca alhamdulillah ketika selesai makan, selesai minum atau dapat nikmat, baca innalillahi wa inna ilaihi ketika ada musibah, baca subhanallah disafalana ketika apa naik kendaraan. Tujuannya apa? Di qasdi tabaruki, tujuannya ngalap berkah. Apa saja tabaruk baik tujuannya. Haram tidak. Aulaya sidu atau tidak bertujuan ya si orang sayang sesuatu atau tidak bertujuan apa-apa. Haram tidak. Amma idza qasada adapun apabila bertujuan ya si orang Al-Qur'ana wahdah, Al-Qur'ana terhadap Al-Qur'an wahdah, hanya Qur'an. Tapi ketika membaca bismillahirrahmanirrahim atau ketika baca Al-Qur'an tujuannya baca Qur'an, nah fa'innahu yahrumu, fa'innahu maka sesungguhnya baca bismillah, baca alhamdulillahirrahmanirrahim, baca innalillahi ketika tujuannya Quran haram tetap. Tapi kalau tujuannya tabaruk atau tidak bertujuan apa-apa, spontan kayak ketika dapat nikmat alhamdulillahirrahmanirrahim, begitu buka WA Anda sebentar lagi dapat THR 10 kali gaji. Padahal kita habis hubungan sama istri, nggak ada tujuan apa-apa, alhamdulillah baik. Nggak haram itu, nggak haram. Tapi ketika tujuannya Quran haram. Awal zikri atau tujuannya baca Quran dan zikir tetap haram. Ya, yang tidak haram apa itu? Qasdu tabaruk, tujuannya ngalap berkah. Wasabiuha dan nomor ketujuh dari hal-hal yang dibatalkan, dari hal-hal yang diharamkan untuk orang yang junub. Wasaminuha dan nomor kedelapan al-muqsu itu diem bil masjid, di dalam masjid. Haram kan orang junub diem di masjid. Watarodudu dan bolak-balik bihi di masjid, bil masjid ditegese di masjid. Bolak-balik di masjid. Ya. Haram. Bil masjid ditegese di masjid. Bihilafi umurihi berbeda dengan lewat. Kita dulu lewat ke dalam masjid, boleh. Ya. Jadi bukan lewat ke depan masjid, bukan. Itu nggak ada masalah. Nah, ini mah lewat ke dalam masjid, pintu ke pintu, gitu. Boleh. Walaupun kita lagi junub. Fa'innahu jaizun tuh. Fa'innahu maka sesungguhnya umur jaizun itu boleh. Liqaulihi ta'ala karena berdasarkan firman Allah Ta'ala wala junuban ila abiri sabilin. Wala junuban dan tidak terhadap orang junub ila abiri sabilin terkecuali orang yang melewati jalan. Itu masjid. Gimana kalau selain masjid seperti pondok pesantren atau musola tempat sholat lebaran, jadi dipakai sholat lebaran doang seperti lapangan. Haram tidak? Wa kharaja dan terkecuali bil masjid dengan masjid aribatu pondok pesantren. Ribat itu asalnya mah tempat ibadahnya orang-orang sufi. Ada tengahnya tuh wahwa mutta'abadus sufiyah. Mutta'abadus sufiyah, tempat ibadahnya orang sufi. Nah, ribat itu diartikan juga pondok pesantren. Wa musholal idi dan tempat sholat lebaran nggak haram. Wa nawihima dan sebangsanya musholal idi. Palayahumu maka tidak haram al-muqsu diyempiha di itu semua mana, di pondok, di musola lebaran atau yang lainnya seperti apa, madrasah ya, majlis apa madrasah, majlis enggak haram. ACP enggak haram. Orang masih junub kan sudah jalan-jalan ACP. Orang dari Kiu,
Ketemu sama istrinya, tuh pakai masker. Makanya masker penyelamat ya, dari kematian. Ya, gitu. Nggak kenal istrinya, padahal yang lain suaminya karena pakai masker. Nah, nggak apa-apa. Wala taraddudu, dan tidak haram berbolak-balik di selain masjid. Wahyu kita apa? Bagaimana nih kalau kita sudah tidur di masjid? Mimpi ketemu artis ya, sampai kita keluar air mani. Itu gimana? Wahyu kita paru dan diampuni. Opo al-musu diem fil masjid di masjid. Wataro duduk dan berbolak-balik di masjid lidoroti, karena dorot terpaksa. Seperti mana? Ka'anih talama, seperti mimpi jima, mimpi bersetubuh dia si orang di dalam masjid. Di dalam masjid, mimpi dalam masjid mau keluar